Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai nasib saham Harum yang saya miliki ya, yang dimana kalau kita lihat beberapa waktu belakang ya, harga saham Harum ini dalam fase bearish atau menurun. Sampai video ini diambil harga saham Harum masih bergerak di level 1200-an, yang dimana posisi tanggal 24 Mei 2023 saya masih minus sekitar 27% atau hampir 30% untuk saham Harum Energi ini. Nah, kira-kira bagaimana strategi saya ketika saya melihat salah satu saham yang ada dalam portofolio saya ini minus ya, terutama minus cukup dalam, termasuk juga bagaimana strategi portfolio manajemen saya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, saya menjawab dulu pertanyaan teman-teman ya. Apakah saya melakukan cut loss di Harum atau jual sebagian Harum Energi? Jawabannya tidak. Sampai saat ini saya belum jual satu lot pun saham Harum. Alias saya masih meng-hold semua ya, ataupun sejak saya beli itu masih saya hold semua. Nah, di sini saya tidak akan bicara mengenai prospek saham Harum karena sudah saya bahas di video ini ya. Jadi silahkan teman-teman tonton lagi, di situ saya menjelaskan tentang perjalanan Harum Energi dan bagaimana prospeknya. Saya akan nge-hold sampai tahun berapa, di situ ada. Jadi silahkan teman-teman tonton video itu lagi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi portfolio manajemen saya ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, di sini mungkin belum banyak yang tahu mengenai portofolio saya, tapi teman-teman yang sudah berlangganan The Investor Portfolio pasti sudah mengetahui saham-saham apa saja yang saya miliki. Nah, di sini Harum Energi itu adalah salah satu saja dari 8 saham yang saya miliki. Jadi saya tidak hanya meng-hold Harum saja, saya tidak hanya meng-hold MAPA saja ya, tapi saya meng-hold 8 saham. Dan mohon maaf, ini saya sembunyikan dulu beberapa saham yang saya tunjukkan, hanya 2 saham saja. Harum Energi yang saat ini minusnya paling dalam, jadi kebetulan posisi tanggal 24 Mei ini Harum Energi saya minusnya paling dalam, padahal lainnya tidak ada yang minusnya sampai di atas 10% ya. Kemudian saham apa sempat juga kita bahas beberapa waktu yang lalu. Saat ini posisi saya hampir 84% posisinya ya. Tanggal 24 Mei 2023. Saya tidak tahu harga saham sekarang, pastinya bergerak ya, baik Harum Energi maupun MAPA, jadi saya tidak tahu posisinya. Oke, saya hampir lupa ya, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita harus memiliki mindset yang sama dulu ya, bahwa di sini saya hanya fokus di investasi jangka panjang. Ya, jadi durasi saya adalah jangka panjang. Berapa lama jangka panjang itu? Ya di atas 1 tahun sampai kinerjanya sesuai dengan yang saya harapkan, atau ketika waktu tertentu harapannya tidak ya, kinerja suatu emiten tidak sesuai harapan saya, di situ saya keluar ya. Jadi di sini acuan saya adalah kinerja perusahaan, bukan pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Jadi saya benar-benar menghiraukan yang namanya bandar mau jatuhin saham atau mau ngangkat saham gitu ya. Saya benar-benar menghiraukan yang namanya support resisten. Saya tidak mengikuti itu semua ya, dan saya cuekin saja karena durasi saya panjang. Dan durasi yang panjang ini, maka fokus utama saya adalah di kinerjanya. Ya, jadi walaupun harga saham nanti jatuh, naik ya, harga bandar mau akumulasi, mau distribusi, asing mau masuk atau mau keluar, ya biarin aja, terserah gitu ya. Yang penting adalah kinerja perusahaan. Bagaimana kinerja perusahaan, prospek kinerja perusahaan ke depan. Ya, kembali lagi ke sini, ke posisi The Investor Portfolio ya. Di sini balik lagi saya meng-hold 8 saham, dan walaupun ini kami sajikan dalam bentuk file Excel, tapi percayalah saya benar-benar membeli saham ini. 2 saham sudah saya spill, saya screenshotkan ya. Teman-teman ikuti terus ya channel YouTube The Investor ini, karena ya siapa tahu nanti saya akan spill beberapa saham yang saya miliki lagi ya. Nah, di sini yang perlu saya teman-teman perhatikan, yang pertama adalah mengenai holding period. Nah, teman-teman bisa lihat di sini holding period dari saham-saham yang saya miliki itu macam-macam ya. Holding period ini maksudnya adalah sudah berapa lama saya meng-hold saham tersebut. Ya, jadi di sini yang paling lama saya meng-hold satu saham yang umurnya udah 2 tahun lebih, dan selama 2 tahun lebih ini baru naik 25,96%. Ya, pastinya ini saham blue chip ya, karena kalau saham blue chip kita nggak bisa mengharapkan kenaikan yang singkat di waktu kenaikan yang cepat di waktu yang singkat. Oke ya. Kemudian untuk MAPA belum ada 1 tahun sudah naik 84% ya, jadi ya suatu keberuntungan juga buat kami ya. Dan untuk Harum
Harum Energi ini saya sudah meng-hold 8 bulan, tapi posisinya masih minus 27%. Kemudian ada saham-saham yang saya sudah hold 1 tahun lebih 1 bulan, posisinya masih minus 5,3% dan minus 9%. Ya. Nah, poin penting lainnya adalah di sisi sebelah kanannya, yaitu value effect ya, value effect atau porsi terhadap keseluruhan portfolio ya. Jadi porsinya. Ya, nanti saya akan bicarakan mengenai tipsnya. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali kita memiliki porsi yang ideal, yang dimana supaya kinerja portofolio kita tidak hanya tergantung dalam satu saham itu saja. Nah, Harum Energi walaupun saat ini minus 27%, tapi porsinya hanya 8% saja. Jadi saya tidak khawatir kalau Harum Energi ini selalu turun harga sahamnya, tapi saya tidak khawatir karena porsinya hanya 8% saja. Jadi ketika Harum Energi ini turun terus, ya tidak terlalu mengganggu kinerja portofolio saya keseluruhan. Ya itulah kenapa ya fokus saya di kinerja portfolio secara keseluruhan, bukan hanya di 1-2 saham saja ya, bukan hanya saya harus memaksakan saham saya itu hijau semua, tidak bisa, tapi kinerja portofolio secara keseluruhan. Nah, kebetulan Harum posisinya hanya 8% saya, dan 8% ini saya belum jual 1 lot pun saham Harum ya. Kemudian beruntungnya adalah ya, sebenarnya bukan beruntung tapi sudah saya lakukan analisa, dan karena tingkat keyakinan saya sangat tinggi ya, conviction saya sangat tinggi, maka saya perbanyak di saham MAPA, di mana saham MAPA ini porsinya 25%. Alias 1/4 dari portfolio saya ada di saham MAPA, sehingga walaupun harga saham Harum ini selalu jatuh, tapi masih keangkat oleh naiknya saham MAPA. Ya, disinilah pentingnya kita melakukan porsi yang ideal terhadap semua portfolio kita. Dan karena strategi tersebut di mana porsi terbesarnya adalah saham MAPA yang harganya terus naik, maka saya bersyukur sampai dengan tanggal 24 Mei secara year to date kinerja portfolio saya naik 13,4% dibandingkan IHSG yang masih minus 1,53% dan LQ45 yang positif 1,2%. Ya, jadi di sini saya bersyukur ya, saya sudah istilahnya sudah mengalahkan market di mana selisihnya cukup lumayan, yaitu 15%. Dan saya masih optimis sampai akhir tahun nanti kinerja portfolio saya akan makin naik lagi ya, karena saya memegang saham-saham yang menurut saya dalam fase growth-nya ini. Dalam artian saya optimis saham-saham yang saya miliki sebagian besar nanti akan naik di tahun 2023 ini. Dan juga jangan lupa ketika kita berinvestasi saham, kita juga harus disiplin untuk mencatat kinerja portfolio kita supaya ya kita tahu bagaimana sih sebenarnya kinerja portfolio kita secara keseluruhan. Jangan sampai kita masuk di pasar saham, kita sudah serius nabung setiap bulan ya, nabung secara berkala, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Berarti kalau hasilnya gitu-gitu aja, ada yang perlu kita pelajari lagi, perlu kita review lagi apa yang salah. Nah, kebetulan kinerja The Investor Portfolio dari tahun 2020, ya, jadi kebetulan kami baru disiplin mencatat memang baru tahun 2020 lalu, sebelum 2020 kita tidak mencatatnya ya. Nah, di sini sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, kinerja portfolio kami naik 84,6% ya. Jadi ini secara jangka 3,5 tahun. Ya, menurut saya ini kenaikan yang sangat bagus ya buat kategori investasi, sangat bagus karena kalau kita bandingkan dengan market itu sendiri dengan IHSG, selama 3,5 tahun IHSG baru naik 7%. Ya, jadi ini juga menurut saya peringatan juga buat bursa. Kenapa dalam 3,5 tahun IHSG hanya naik 7% saja ya. Jadi sangat disayangkan menurut saya karena kebanyakan saham-saham IPO yang aneh-aneh gitu ya. Sehingga saham-saham IPO ini tidak mendorong kinerja bursa tapi justru menekan kinerja bursa. 3,5 tahun hanya naik 7% itu yield yang sangat jelek ya, sangat buruk. Nah, di sini saya ingin memberikan tips bagaimana saya selalu bisa mengalahkan market setiap tahunnya ya. Jadi goal saya sebenarnya tidak muluk-muluk, hanya mengalahkan market setiap tahun. Mengalahkan berapa persen?
hanya 10% saja target saya sebenarnya ya. Jadi kalau saya akhirnya berhasil naik di atas 10% dibandingkan market ya, dibandingkan market sekali lagi, maka itu adalah bonus ya, seperti itu ya. Nah, di sini tipsnya bagaimana saya bisa selalu mengalahkan market setiap tahunnya. Yang pertama, yang jelas adalah kita pilih saham yang kita ngerti bisnisnya, kita ngerti kinerjanya, dan kita ngerti valuasinya. Ya, jadi itu yang terpenting. Jangan hanya kita memilih saham karena ikut-ikutan orang lain. Termasuk ikut-ikutan saya sebenarnya juga kurang bagus ya. Walaupun kita bahas saham-saham bagus di channel YouTube ini, tapi tetap setelah kita bahas saham bagus, teman-teman harus analisa ulang. Apakah memang ya saham yang saya katakan bagus ini benar-benar bagus atau tidak. Nah, di situ kuncinya ya. Jadi kita harus analisa ulang sampai kita mengerti bisnisnya, kita mengerti kinerjanya, mengerti valuasinya, baru di situ kita pilih ya. Itu tips yang pertama. Dan tips yang kedua, saya melakukan diversifikasi saham ya di 3 sektor yang berbeda. Tadi saya tidak melakukan konsentrasi dalam artian saya tidak hanya pegang 2 saham saja atau 3 saham saja, tidak, saya pegang sampai 8 saham. Tapi memang porsi terbesarnya ada di saham apa karena sudah sangat menunjukkan bahwa kinerjanya bagus, neracanya sehat dan sebagainya. Perusahaan tidak ada kasus tertentu yang membuat kinerja jelek, maka di situ saya perbanyak ya. Tapi intinya memang saya melakukan diversifikasi di 3 sektor yang berbeda minimal. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan sektor-sektor ini akan manggung. Contohnya saja di yang nomor 1 tadi ya, salah satu saham yang saya sudah pegang lebih dari 2 tahun itu baru naik 25%. Nah, itu adalah salah satu saham di sektor consumer goods. Yang dimana kalau kita lihat saham-saham consumer goods sejak tahun 2020 kemarin sampai sekarang ya belum manggung gitu ya. Belum manggung ya, walaupun naik 25% itu belum manggung, belum mencapai puncak. Nah, berbeda ketika katakanlah ya saya hanya pegang 1 saham consumer goods dan ternyata 3 tahun ini belum manggung, ya saya kehilangan peluang-peluang yang lain seperti batu bara di tahun 2021 dan 2022 kemarin ya. Jadi saya pilih 3 sektor yang berbeda. Kemudian tips yang ketiga, saya menghindari membeli saham lebih dari 25% porsi maupun kurang dari 5% porsi. Ini juga sudah saya jelaskan kenapa seperti ini, karena yang jelas saya tidak ingin hanya tergantung pada 1 saham saja, karena ya kalau naik gitu kan, kalau turun nah itu akan menjadi penarik kinerja portofolio keseluruhan ya. Jadi saya membatasi hanya maksimal 25% saja ya. Kemudian kenapa tidak kurang dari 5%? Ya kalau kurang dari 5% ketika nanti harga sahamnya naik ya, bahkan naik sampai multi bagger yang nggak akan kerasa terhadap kinerja portofolio kita. Makanya paling tidak di atas 5%. Oke, mungkin itu tips dari saya ya. Dan silahkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio, silahkan teman-teman ikuti program The Investor Portfolio ya. Linknya ada dalam deskripsi maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam Passive Income.